Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surat Al-A'raf ayat 32. Di mana di sini Bapak Ibu Allah menyuruh kepada Rasul mulia untuk mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah, dua kali kata-kata qul di sini Bapak Ibu. Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasul mulia untuk mengatakan kepada kita bahwa perhiasan-perhiasan, rezeki-rezeki yang baik yang ada di dunia itu dihalalkan untuk orang beriman Bapak Ibu. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakannya untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Jadi di sini kalau ada kita melihat misalnya para ustadz atau orang-orang ulama-ulama kita, dia bermobil mewah, berumah mewah Bapak Ibu, tidak salah itu Bapak Ibu. Dibolehkan dalam agama kita, bahkan Allah tulis dalam Al-Quran Bapak Ibu. Tidak salah kita ingin berjam bagus, sepatu cantik, tidak salah Bapak Ibu. Betul-betul tidak salah, maka Allah marah. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, ulang lagi katakanlah, semua itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia. Dia orang beriman dalam kehidupan dunia dapat itu, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan di dunia ini orang kafir menikmati hidup rezeki yang baik-baik, ya, mobil-mobil mewah. Orang beriman pun dibolehkan, tapi di akhirat hanya orang beriman yang mendapatkan, orang kafir tidak. Nah, itu yang Allah katakan Bapak Ibu. Dimulai sekarang misalnya kurangi kita menggibah-gibah kalau melihat misalnya pendakwah, ini ustaz itu lutu, ini ustaz itu gaya itu. Sementara Allah menghalalkan, Allah membolehkan, dan Allah marah sekali ya kalau kita mengharamkan yang dihalalkan dan juga sebaliknya Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu, di ayat 33-nya ada sambungannya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Qul, katakan lagi, Nabi Muhammad sudah katakan kepada kita Bapak Ibu. Innama harrama rabbiyal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah katakan Bapak Ibu, katakanlah. Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan kepada kita subuh ini dengan izin nama Allah, kami yang mengatakan kepada diri kami dan kepada Bapak Ibu semua. Apa itu? Katakanlah hai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Di ayat 32 Bapak Ibu, Allah membolehkan kita berhias itu Bapak Ibu. Di ayat 33 ada larangan. Kalau larangan ini bisa kita hindari, berhiaslah Bapak Ibu, nikmatilah. Tapi kalau tidak, jangan nikmati, berbahaya Bapak Ibu. Apa yang tidak boleh Bapak Ibu?
yaitu yang pertama perbuatan keji, fawahisah, baik yang nampak atau tidak nampak. Boleh kita pakai mobil mewah, tapi tidak ada perbuatan keji yang kita lakukan. Baik yang nampak itu kekejian yang nampak di mata. Misalnya mohon maaf membawa perempuan-perempuan nggak jelas, misalnya bapak ibu itu nampak itu. Atau misalnya kita dalam hati yang tidak nampak, benci sama orang, itu tidak dibenarkan. Jadi punya mobil bagus boleh, tapi harus juga punya hati bagus bapak ibu, itu maksudnya itu. Kalau bisa hati kita bagus, tidak masalah bapak ibu. Kemudian yang tidak tampak lagi apa itu bapak ibu, yang merasa bangga bapak ibu, merasa hebat gitu. Nah, kalau kita misalnya naik mobil itu merasa hebat, ada rasa kebanggaan, nah itu namanya apa? Wahisah bapak ibu. Itu nggak boleh bapak ibu, bahaya itu. Jadi kalau rasanya kita bisa menikmati rezeki yang Allah berikan, tidak terganggu hati kita, nikmatilah. Jadi kalau tidak, bagus hindari bapak ibu, karena diharamkan yang seperti itu. Kan pernah Umar bin Khattab diberi hadiah baju sama sahabatnya, kemudian dipakai baju itu oleh Umar bin Khattab. Ketika memakai baju itu ada rasa bangga Umar bin Khattab, juga kagum, rancang. Nah, ketika ada rasa itu dia pulang digantinya baju itu lagi bapak ibu. Nah, tapi kalau rasa itu misalnya tidak ada, insya Allah nikmatilah itu bapak ibu. Ada naik kendaraan itu bantiannya udah beda, tapi nampak langsung itu tidak dibenarkan bapak ibu. Kemudian yang tidak dibolehkan bapak ibu di sini adalah al-ismu, perbuatan dosa. Artinya mendapatkan itu semua dengan cara yang salah. Itu yang tidak dibenarkan bapak ibu. Jadi kita misalnya zakatnya kita hitung, fakir miskin kita santuni, anak yatim kita bantu, ada rezeki berlebih untuk kebutuhan kita nikmati, tidak masalah itu bapak ibu. Kemudian yang tidak dibenarkan lagi di Al-A'raf 33 ini adalah perbuatan zalim, al-baghyu, tanpa alasan yang benar. Misalnya bapak ibu ya, kalau kita dalam agama kita, ketika kita dizalimi oleh orang lain, kita boleh membalas sebesar yang menzalimi kita. Tapi kalau kita maafkan lebih baik. Tapi kalau kita menzalimi lebih besar dari yang dizaliminya, itu diharamkan itu bapak ibu. Tundalah dulu bapak ibu. Misalnya kita sekarang ini dengan nikmat yang Allah berikan untuk beli mobil misalnya, tapi parkir sembarangan bapak ibu, terganggu orang lain, itu al-baghyu namanya bapak ibu. Kita punya mobil misalnya, jalan kencang-kencang, ada genangan air, enak saja kita lewat di situ, kena orang pejalan kaki, itu al-baghyu namanya. Beli mobil boleh, tapi jangan terganggu orang lain bapak ibu. Itu yang al-baghyu. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan diharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Betul-betul kuat tauhid kita bapak ibu. Kalau ada misalnya untuk mendapatkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah itu, tapi kita ada menduakan Allah, berdoa kepada Allah, iya juga meminta kepada, mohon maaf, dukun-dukun yang tidak benar, iya juga, itu diharamkan itu bapak ibu. Berbahaya kita menikmati itu. Kemudian kami tekankan sedikit bapak ibu, ada ulama as-Saddi mengatakan al-ismu adalah dosa yang kita buat hanya kita yang menanggungnya. Itu al-ismu, misalnya kita minuman-minuman keras, kita menanggungnya. Jadi kalau al-baghyu, orang lain terganggu karena kita, maka rasakanlah kalau ada perbuatan kita yang orang lain seolah aman-aman tidak terganggu, nikmatilah apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau akan terganggu orang lain, tunda dulu itu bapak ibu, karena nanti di surga pasti akan Allah berikan kepada kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.